Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Vito Setanah Air Indonesia, perkenalkan saya dengan Putri Winera. Hari ini kita mengadakan telekonferensi langsung bersama Derut, Direktur Utama Vito. Jadi moderatornya saya dan narasumber langsung yaitu Pak Ilyas. Jadi yang kita bahas hari ini adalah mengenai tanggal 25-26-nya ya. Jadi teman-teman, sesi pertanyaan akan kita mulai setelah Pak Ilyas menyampaikan pernyataan atau pengumuman dari pihak langsung manajemen Vito. Oke, teman-teman, kita langsung saja kepada narasumber Bapak Ilyas. Selamat sore, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Vito yang saya cintai dimanapun berada. Nah, hari ini saya akan buat klarifikasi tentang banyaknya beredar isu-isu tanggal 25 Vito launching-nya. Jadi, pihak dari manajemen sendiri PT Sukses Indo Network Digital itu enggak pernah menyatakan bahwa launching itu di tanggal 25 Februari 2021. Yang benar adalah 25 Februari itu kita dalam proses uji coba dari segi server dan database. Itu. Launching perusahaan sendiri itu kita adakan di Kota Makassar 17 Agustus 2021. Seperti itu teman-teman. Nah, insya Allah sekarang proses tahap uji coba. Besok saya ke Jakarta karena hari Senin kita ada meeting dan tim IT. Kita mau lihat perkembangannya sudah sejauh mana. Jadi mungkin teman-teman atau mitra-mitra Vito dimanapun berada bisa sabar, mungkin bisa mengertilah keadaan perusahaan seperti apa dan bagaimana. Kita ini baru berjalan 2 bulan. Nah, itu pun ada info-info yang mengenai masalah launching tanggal 25 itu advertising itu tidak benar. Dan saya juga harapkan kepada member jangan memberikan angin surga lah kepada calon-calon mitranya. Karena yang kita takutkan kan seperti ini. Ada beberapa yang menelpon ke saya bahwa betul nggak Pak tanggal 25 itu ada launching. Saya bilang kan tanggal 5 itu nggak ada launching, tapi yang ada adalah kita uji coba. Insya Allah nanti tanggal atau lusa saya ada meeting sama tim IT dan saya akan update info terbaru sejauh mana uji coba dari sistem advertising dan marketplace kita. Mungkin itu penyampaian dari saya sebagai Operation Director PT Sukses Indo Network Digital. Dan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan? Atau melalui chat langsung ya, nanti saya bacakan pertanyaannya. Dia bertanya langsung aja. Aplikasi, ada pertanyaan Pak Derut, aplikasi iklan running kapan? Setelah meeting di Jakarta dan tim IT, saya akan update data terbaru. Jadi positifnya nonton iklan di mana? Baliklah Jakarta. Untuk info terbaru nanti balik meeting dengan tim IT. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin bisa bertanya langsung, Pak. Dibuka.
Ada rumor mengatakan aplikasi running bulan 8. Gimana Pak Dirut? Masalah. Jadi bulan 8 itu tanggal 25 launching perusahaan Pito. Itu tidak ada hubungannya dengan advertising. Untuk advertising ini kita tahap proses uji coba. Nah, ketika sudah tidak ada kendala lagi, kita bisa running secepatnya lah. Ya, kita akan membuka sesi langsung ya, pertanyaan langsung buat teman-teman. Tinggal lambaikan tangannya, nanti saya hubungkan langsung suaranya ke Pak Dirut. Bisa? Lambaikan tangan ya di layar ya, nanti disebutkan, kenalkan nama, dari mana, dan pertanyaannya. Silakan, ini ada pertanyaan dari Isya Safitri. Silakan Pak Isya Safitri. Pak Isya Safitri. Mbak ya, Mbak Isya Safitri ya. Iya, oke. Silakan. Enggak, itu tadi pada itu semua Bu, jadi saya pikir itu doang. Angkat tangan aja. Oh. Siap. Cuman mungkin emang pertanyaannya ini aja deh Bu, maksudnya benar-benar apa kepastiannya tuh kapan gitu. Karena memang kan kita member juga udah pada bertanya ya, dan sepertinya kayak udah mulai resah juga gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali. Pak Dirut, gimana tanggapannya? Untuk masalah advertising, hari Senin saya akan ke Jakarta. Besok saya ke Jakarta. Karena hari Senin kita ada meeting dengan tim IT. Saya mau melihat langsung sejauh bagaimana perkembangan dari uji coba ini, Bu. Insya Allah nanti balik dari Jakarta lah saya update data terbaru. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? M. Tahir S. Bapak M. Tahir S. Silakan Pak, melambaikan tangan. Ya. Ya Pak Tahir. Kalau memang iklan sementara belum bisa jalan, alangkah bagusnya kalau produk itu dikirimkan secepat kepada para mitra agar supaya tidak mereka tidak membicarakan tentang iklan melulu, sementara ada hal yang bisa kita utarakan, misalnya setelah mengkonsumsi produk kan kita bisa testimoni kepada teman, akhirnya mereka pun tidak semata-mata hanya bermasalah dengan iklan. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak, pertanyaannya luar biasa. Silakan Pak Dirut. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk masalah produk Pak, di Maret itu udah ada. Saya sudah pesan untuk Deslim 600.000 box. Semestinya ini produk kita sudah ada ready sih untuk Februari dan Maret. Cuma karena postingan yang membeludak sehingga stok barang atau stok produk kita di kantor habis. Nah, sekarang sudah proses produksi dan saya sudah konfirmasi tadi pagi kepada pihak pabrik juga sampaikan ke saya bahwa mungkin di awal-awal Maret itu sudah produk sudah ada. Ya, soalnya ada lagi yang ditanyakan Pak? Ya, siap, terima kasih. Saya rasa cukup. Ya, terima kasih Pak. Buat Pak Udin Polo, silakan Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Udin dari Surabaya. Saya cuma dibisikin teman-teman, Bu Putri, Pak Eli. Sebenarnya edukasi dari leader atau sponsornya yang kurang pas ini kayaknya. Banyak leader-leader atau sponsor yang tidak mumpuni dalam materi dan teori yang ada dan sistem yang ada. Sudah di-share berkali-kali bahwasannya APK itu insya Allah launching estimasinya 25 sampai 28 dan diuji coba. Tapi pemahaman ke bawah sudah berbeda. 25 sampai 28 launching APK.
Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, jelas nggak suara saya Pak Eli? Muternya. Jelas Pak. Nah, Sip, terus jelas. Gini aja, bikinkan statement dari manajemen tentang APK supaya teman-teman tenang di bawah gitu sebenarnya. Sebenarnya untuk mitra-mitra yang ada di seluruh Nusantara itu tugas leader-leader yang ada untuk menenangkannya. Bukan malah membuat gaduh di grup-grupnya. Seperti itu Pak Eli. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bu Putri dan Pak Eli. Iya, Pak Udin. Terima kasih Oke, Pak. terima kasih Pak Odi. Iya. Iya. Untuk masalah itu sih betul dari edukasi yang terjadi selama ini banyak mitra-mitra kita yang salah memberikan informasi. Mengatakan bahwa tanggal 25 itu adalah launching. Tapi yang sebenarnya dari statement di perusahaan dari shop opening kita tanggal 10 Desember tahun 2020 itu perusahaan sudah memberikan statement bahwa tanggal 25 Februari itu kita uji coba. Kita uji coba untuk next project kita. Jadi kita punya next project ada 2. Yang pertama adalah advertising dan yang kedua adalah marketplace. Nah, alhamdulillah sementara sekarang ini kita proses uji coba. Nah, saya mungkin harapkan doanya teman-teman supaya tidak ada kendala lagi dan kita bisa running secepatnya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Elias. Buat Pak Udin, gimana Pak? Ada pertanyaan lagi? Oke, saya baca ini Pak Elias ya. Terima kasih ya Pak Udin ya. Berarti masih belum memasuk jumlah 19. Untuk peluncuran saya bisa berikan update info terbaru ketika selesai meeting atau riskan dari sistem ini itu saya berikan sepenuhnya ke tim IT. Nah, mungkin besok pagi saya ke Jakarta karena hari Senin kita ada meeting dengan tim IT. Baliklah dari Jakarta saya kasih info terbaru. Ya Pak. Ada yang menanyakan launching Vito di Makassar atau di Jakarta Pak? Untuk launching Vito itu kita adakan di Makassar 17 Agustus 2021. Siap. Ini buat Mbak Olivinda Hasan. Ada yang mau ditanyakan? Siap, Nak, silakan. Selamat sore Pak Elias dan Selamat sore Bu. Mbak Putri Winera. Saya dengan Winda, member dari Semarang. Yang mau saya tanyakan, mohon maaf sebelumnya, memang saya tahunya tanggal 25 itu launching aplikasinya dari info-info yang ada. Ya. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, mohon maaf sebelumnya, apakah ini Vito legalitasnya sudah selesai Pak di Kemendagri atau mungkin di OJK atau mungkin di yang terkait seperti itu? Begitu saja Pak Elias dan Mbak Putri. Terima kasih Mbak Olivinda, pertanyaannya luar biasa. Oke. Silakan. Kalau masalah legalitas alhamdulillah kita sudah siap Bu. Nah, masalah OJK ini yang banyak teman-teman mungkin tidak pahami bahwa OJK itu adalah pengawas dari suatu lembaga keuangan. Nah, OJK pun membentuk yang namanya SWI, Satgas Waspada Investasi. Itu adalah perusahaan perdagangan, betul. Dia perusahaan perdagangan memasarkan produk kesehatan dengan sistem penjualan langsung. Jadi Vito tidak masuk kategori bisnis investasi.
Iya, sama yang diinformasikan, mungkin teman-teman banyak dapat informasi atau berita-berita miring tentang Vito, itu semua tidak benar. Iya. Itu mungkin hoax yang dibuat oleh tetangga kita di sebelah yang sudah ditutup resmi oleh OJK. Baik, Pak. Mungkin itu, Bu. Pak. Terima kasih, Bu Putri Winera. Saya bacakan. Ya, sama-sama. Saya bacakan ini Pak Derut. advertising diumumkan Advertising diumumkan di web setuju atau lewat leader setuju atau lewat dari leader Pak Sakia. dari Pak Sakia Sahel. Iya. Untuk video, dan itu bisa di-share di grup Vito Indonesia. Pertanyaannya dari Mbak Poni Siwu. APP-nya bisa untuk iOS atau tidak atau cuma untuk Android? Tolong dipastikan. Terima kasih. Dia bisa untuk Android aja, Bu. Dan saya nanti infokan ke IT, dan insya Allah semua info-info tentang Vito masalah advertising ini saya akan update setelah balik dari Jakarta. Dari Oppo A3s, saya mau tanya Pak Ilyas, ini kan launchingnya menunggu Bapak Ilyas pulang dari Jakarta. Nah, apakah mungkin akan launching bulan Maret ini, Pak, atau ada kemungkinan atau bulan April, Pak? Mohon dijawab. Atau bulan April, Pak. Mohon dijawab, Pak. Tidak berdasarkan tanggal, nggak apa-apa. Insya Allah, Bu. Kita akan mungkin untuk launching ini di Maret lah. Karena kan sudah Februari. Untuk aplikasi ini mudah-mudahan tidak ada kendala dan kita bisa running di bulan Maret. Ya, oke. Ada pertanyaan selanjutnya dari Alfiani Nida. Tapi Vito menerapkan advertising, jadi perlu pengawasan dari Kominfo, SWI, dan OJK. Gimana, Pak? Untuk Satgas Waspada Investasi itu mengawasi berkaitan dengan fidusial, di mana ada perputaran uang tanpa adanya jual beli atau perdagangan. Hanya OJK membentuk Satgas Waspada Investasi. Sementara Vito bukan kategori bisnis investasi. Adapun advertising atau marketplace yang ada di Vito itu adalah fasilitas buat member-member Vito. Bukan dibayar untuk melakukan aktivitas atau iklannya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dedi. Kita buka pertanyaan lagi langsung kepada Bapak Ahmad Syahroni. Silakan Pak Ahmad Syahroni. Kedengaran nggak ya? Ya. Ya, kedengaran Pak. Oh, oke. Oke, sebelumnya selamat sore Pak Dit. Assalamualaikum Selamat sore, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak, saya salah satu member Vito dari Lampung. Gitu. Yang saya nggak banyak yang saya mau tanyakan. Cuman ini desakan dari member-member ini Pak, gitu. Ya. Dari ya calon-calon mitra yang bergabung dengan Vito. Itu masalah aplikasi Pak. Ya. Sekarang ini kan kayaknya orang nanya di Play Store. Di Play Store apa ada? Kan udah ada web, saya bilang. Cuman di Play Store sering muncul begitu loh Pak. Nah itu kira-kira gimana itu penjelasannya itu? Apakah memang dia di Play Store itu memang sudah ada langsung dari Vito? Ataukah itu hanya posting-postingan ya tetangga-tetangga lah begitu kira-kira. Itu gimana Pak? Mohon penjelasannya sedikit Pak itu Pak. Enggak banyak. Itu aja, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi yang sekarang ini ada beberapa aplikasi ya yang beredar mengatasnamakan Vito, itu semua tidak benar. Itu bukan dari perusahaan PT Sukses Indonesia Digital. Bahkan memang tidak sedikit yang membuat berita bohong atau hoax ya tentang perusahaan Vito sendiri. Sampai kemarin saya sampaikan dengan teman-teman media bahwa perusahaan kita bukanlah bisnis investasi yang seperti yang diberitakan selama ini. Dan untuk aplikasi sendiri Vito kita belum ada di Play Store. Oke, cukup jelas Pak. Ya. Jadi belum ada ya Pak ya yang jelasnya Mah ya. Jadi itu hanya Nanti kita infokan Pak. Kalau sudah ada nanti kita diinfokan lah. Oke. Kita buatkan pengumuman. Ya, paham Pak. Oke lah Pak kalau begitu Pak. Itu saya doakan mudah-mudahan semua lancar. Begitu tidak ada kendala apapun gitu loh, dan semua member-member Vito ini ya sabar menunggu lah begitu. Ya. Nah, itu aja Bu. Bu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pertanyaan buat Ibu Titi Herawati Iriani yang dari Bali. Silakan. Silakan Titi. Titi. Nggak kedengeran suaranya Bunda. Bukan dulu itu. Mikrofonnya di. Udah. Sekarang udah dengar. Silakan. Sudah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah jelas ya bahwa launching untuk iklannya itu bukan tanggal 25. Jadi yang perlu diketahui juga kita menunggu info selanjutnya begitu ya Pak? Iya Bu. Jadi Ya, biar untuk kami di sini bisa menjelaskan pada mitra-mitra. Ya, itu aja pertanyaannya. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke. Untuk tanggal 25 itu tetap kita uji coba Bu. Sekarang ini sudah masih proses uji coba. Nah, saya harapkan doanya untuk teman-teman. Semoga tidak ada kendala dan kita bisa running di bulan Maret. Mungkin itu Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, jadi bisa kami sampaikan ke mitra-mitra yang bertanya terus. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Titi atas pertanyaannya. Ini saya mau bacakan dari message. Dari Kopral Gatot. Tolong berikan info yang akurat. Saya mau tanya Pak Elias. Pak Elias, jawabannya kurang tegas. Oh iya, nanti ada kok. Silakan Pak Elias. Infonya kurang akurat. Mungkin para mitra ini mau minta video gitu. Oh iya. Nanti akan diberikan informasi dari Pak Direktur Utama langsung Bapak Haji Salim Jatimama untuk kepastiannya. Kami baru bisa memberikan kepastian kapan dan tanggal berapa ya untuk launching advertising ini, karena kami serahkan kepada tim IT. Kita tidak mau ketika Vito ini berjalan Pak terjadi trouble atau terjadi maintenance. Jadi kami utamakan safety. Mohon teman-teman bisa mengerti dan menunggu. Insya Allah kita akan usahakan secepatnya lah.
Terima kasih. Kita buka pertanyaan dari iPhone Rahmat. Saya mau bertanya, udah angkat tangan nggak direspon. Bisa admin dibuka buat Pak iPhone Rahmat. Mau bertanya. Oh ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore. Saya member dari Palu, Sulawesi Tengah ya. Iya. Ini masalah edukasinya ya, atau masalah iklan ya ke member, calon member. Tuh. Kebanyakan yang sering di-share itu masalah advertising-nya ya. Masalah produk itu jarang, kurang ya gitu. Nah sekarang Vito kan lagi sudah bergerak di multi level marketing ya, tentang dalam sistem penjualan langsung. Iya. Kalau untuk perizinan dari perdagangan ya, itu sudah ada atau belum, atau masih dalam proses. Nah, sekarang yang saya mau tanya ke Bapak, begini, apakah memang untuk edukasinya di lapangan itu harus hanya iklannya doang gitu, yang nonton iklan advertisingnya, sedangkan networking marketingnya itu yang produknya itu kurang. Nah, jadi gimana itu solusinya untuk kita dibawa untuk calon-calon member ya Pak Ilyas? Kayak gitu, yang dibawa ya. Ya, makasih banyak Pak. Cuman itu untuk pertanyaan saya sore hari ini, nanti sebentar dilanjutkan lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab Pak Rahmat ya. Nah, ini banyak teman-teman yang keliru yang salah memberikan edukasi kepada mitra-mitranya. Teman-teman harus tahu bahwa Vito ini adalah perusahaan atau berasal dari PT Sukses Indonetor Digital. Perusahaan network marketing berbasis e-commerce, memasarkan produktivitas dengan sistem penjualan langsung atau reselling. Nah, perusahaan ini didirikan 10 Desember 2020. Untuk next project kita, itu ada advertising dan marketplace. Cuma karena saya lihat teman-teman di lapangan ini salah memberikan edukasi, yang dijual itu next project-nya dulu. Bukan network marketingnya dulu dan medianya. Tetapi yang dijual itu next project, advertising dan marketplace. Ini yang kebalik. Dan saya harapkan untuk para mitra, tolong diberikan informasi yang jelas. Dan janganlah memberikan terlalu banyak angin surga kepada mitra, calon-calon member. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Derut. Tiga pertanyaan lagi saya akan buka buat Pak Mai di Aceh. Ya, silakan Pak Mai di Aceh. Mikrofonnya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jelas suara saya itu? Iya, ya, jelas. Pak. Oke, saya salah satu member dari Aceh. Nama saya Kumaidi. Jadi gini, untuk edukasi informasi yang kita terima, kita di itu cuma nonton iklannya yang dibayar 3.000 per iklannya, dan tidak dijelaskan masalah MLM. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya tiap-tiap produk MML perusahaannya seharusnya itu kan harus memikirkan secara matang untuk produknya sebelum kita
mengeluarkan suatu produk untuk dijual, sedangkan produk yang untuk dijual itu belum ada sama sekali. Nah, sama kita member. Yang ketiga, ini masalah aplikasi. Nah, sebenarnya itu ini membernya kan sudah banyak. Nah, jadi otomatis dari pihak perusahaan sebelum merekrut member seharusnya legalitas perusahaan atau legalitas Vito ini sendiri harus dipersiapkan sebelumnya. Sebab kalau misalnya aplikasinya belum launching, member sudah kita rekrut, apa jadinya kita kan? Nah, member bertanya-tanya, kita daftar pakai uang. Nah, apakah perusahaan sebelum mengeluarkan aplikasi Vito-nya, apakah modal dari member dulu? Kan gitu pertanyaan dari member-member kita. Sebab kita sudah masuk, sudah ramai, tapi perusahaan masih uji coba. Kan gitu. Itu mungkin pertanyaannya dulu Pak, nanti kita bisa kembangkan lagi. Bisa dijelaskan Pak. Makasih Pak atas pertanyaannya. Jadi saya jawab dulu ya. Saya jawab ya. Iya Pak. Saya jawab. Untuk masalah legalitas perusahaan, bisa Bapak cari info dari upline-nya. Itu sudah ada di PDF Pak. Masalah legalitas perusahaan itu semua ada di PDF yang kami biasa share. Di situ lengkap. Nah, masalah produk juga sudah ada. Cuma stok sudah habis, Pak. Kita sudah sediakan produk itu untuk persiapan bulan Februari dan bulan Maret. Cuma karena pemostingan yang membeludak sehingga stok untuk produk di kantor itu habis. Nah, sekarang kita sudah proses produksi. Saya sudah informasikan ke pihak pabrik dan pihak pabrik memberikan jawaban bahwa di awal-awal Maret lah produk sudah ada. Mungkin seperti itu Pak. Jadi legalitas insya Allah aman lah. Berarti di Vito kita ini MML ini yang harus kita jalankan untuk sekarang dulu Pak ya. Nah, ya. Jadi kita harapkan dari member, sebab kalau MML itu kan kita sudah berpengalaman di MML. Nah, jadi seharusnya produknya itu harus ada stoknya Pak, ya kan? Sebab ini kita udah masuk, jadi kerja kita nggak ada. Nah, ya kan? Jadi waktu terbuang di MEL. Kalau sistem MEL kan gitu. Nah, apalagi kalau kita di Aceh ini, ya kan? Kita promosikan Vito melalui MML misalnya. Tapi kalau ditanya produknya mana, itu apa yang harus kita jawab, ya kan? Iya betul Pak. Itu aja Pak. Saya jawab ya. Oke Pak Amadi, mohon maaf sebelumnya karena keterlambatan produk Bapak. Ini kesalahan murni dari kami. Kalau stok produksi kami sudah sediakan. Itu persiapan untuk produk Februari Maret itu kita sudah sediakan Pak. Cuma karena postingan yang membeludak sehingga produk di kantor itu habis. Stok kami Februari Maret itu sudah habis. Oke, itu aja pertanyaannya. Terima kasih ya, Mbak Putri dan Pak Elia. Iya Pak. Oke, saya buka pertanyaan buat JHP Printing. Silakan Kak JHP Printing. JHP Printing. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alias nih, saya dari Bogor nih, dari member Bogor gitu. Yang saya ingin tanyakan itu jalur distribusi produknya itu sekarang ini masih berantakan sepertinya ya. Jadi kesannya tuh dari perusahaan ke member, member langsung ke member. Ya, bukan begitu ya Pak. Nanti ke depannya jalur distribusinya akan ada stokis atau master stokis nggak? Gitu. Terus sama satu lagi untuk advertisingnya, nah ini kan khusus member ya. Nah, aplikasi ini kan khusus member. Kalau bisa nanti ya tidak perlu ada di Play Store. Karena kalau memang itu untuk member ya berarti kan cukup di kasih link downloadnya di web gitu. Jangan sampai nanti kisruh lagi dengan SWI, OJK dan yang lain-lain gitu. Karena ini kan memang aplikasi bonus tambahan, bukan untuk perekrutan gitu loh. Jadi intinya kan kita mainnya MLM ya. Jadi fokus ke situ dan itu bonusnya gitu loh. Itu aja sih Pak dari saya, Mulyadi, member Bogor. Oke. Ya, makasih banyak Pak atas pertanyaannya Pak Mulyadi. Jadi untuk jalur member masalah produk untuk pendistribusian, itu kita sudah ada beberapa stokis di beberapa daerah. Termasuk daerah Bogor itu sudah ada. Nah, kita sistem pendistribusian ada dua cara. Ada dari pabrik ke langsung ke tempat member dan bisa melalui stokis-stokis kita yang ada di beberapa daerah. Itu Pak. Nah, masalah aplikasi khusus member, betul. Aplikasi kita khusus untuk member. Nah, masalah Vito, urusan Vito dengan OJK itu enggak ada Pak. Kalaupun itu ada, kami akan urus sebagai warga negara yang baik dan taat dengan hukum. Kita akan penuhi semua persyaratan untuk perusahaan kami. Cuma kalau masalah SWI Satgas Waspada Investasi dengan perusahaan kami, kayaknya nggak ada hubungannya Pak. Karena kami bukan perusahaan investasi. Kami adalah perusahaan perdagangan. Kalaupun ada masalah iklan atau marketplace, itu adalah fasilitas. Itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Vito kepada seluruh mitranya. Karena sebelum Vito ini ada Pak, kami memang dari perusahaan media. Kalau media kami, kita punya koran digital namanya Berita 55, itu bisa diakses di Google. Nah, jadi teman-teman yang pernah melihat berita-berita miring tentang Vito ini, ya janganlah ditanggapi. Itu mungkin ya berita-berita hoax yang disebar oleh tetangga kita. Karena tetangga kita sudah ada yang ditutup oleh OJK atau SWI. Kalau Vito insya Allah SWI sebagai lembaga ya wajarlah kalau dia mengawasi kita. Itu hak dan memang pekerjaannya. Intinya kita tetap operasi aja dan nggak ada masalah di lapangan. Mungkin itu Pak dari saya. Oke, terima kasih Pak Dirut. Buat Mbak Fi Afifah, silakan mau bertanya apa? Silakan Mbak. Halo, Mbak Fi. Halo Mbak Fia Afifah. Fia Afifah. Sambil menunggu Mbak Fia Afifah, kita ke Mbak Cahaya Ufa Hanum.
mikrofonnya. Ya, silakan Mbak Cahya. Iya, halo Bu Putri. Iya. Udah kedengeran ya Bu? Sore. Iya. Iya. Kedengaran. Silakan Mbak Cahya. Iya, Assalamualaikum Pak Elias, Bu Putri, dan semua teman-teman member Vito yang tersayang. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ulfa Pak, member dari Bekasi. Alhamdulillah hari ini saya bisa tatap muka nih dengan Pak Elias dan dan Bu Putri juga. Terima kasih atas waktunya. Begini Pak, dari awal sudah saya tangkap semua. Juga dari sebelum-sebelumnya juga sudah informasi yang kami dapatkan dari para leader juga sudah saya tangkap. Mungkin begini Pak, saya tidak akan bertanya karena saya sudah paham permasalahannya sebenarnya. Tapi mungkin saran saja Pak Elias atau mungkin Bu Putri, pada saat ini seperti Bapak sudah sampaikan tadi kan sudah dilaksanakan uji cobanya ya Pak ya, simulasi atas aplikasi tersebut. Nah, tanggal 25, 26 atau mungkin sampai saat ini masih simulasi tersebut masih berjalan. Mungkin Pak, saran saja, mohon izin sebelumnya jika salah, hasil itulah yang tolong disampaikan kepada kami, para mitra atau para member-member Vito ini, jadi sehingga kami bisa melihat atau mengetahui atau paling tidak ada bayangan, oh sudah berapa persen, oh berarti kami bisa menyampaikan kepada para member-member di bawah kami, iya tenang saja ini sudah dalam progres IT kok, sudah 20%, sudah 50% kah, begitu. Karena kan yang namanya simulasi berarti kan setiap saat mungkin akan ada progresnya, begitu ya Pak ya. Jadi mungkin tidak perlu secara detail karena mungkin itu adalah menjadi dapurnya perusahaan begitu ya Pak. Tapi paling tidak adalah sedikitnya progres yang disampaikan kepada kami dari simulasi yang sudah dilaksanakan. Seperti itu. Dan mungkin Pak ini juga saran, lagi-lagi saran, silakan kalau mau dipakai atau tidak. Pada saat kita sudah atau dari perusahaan mengadakan simulasi seperti itu, mungkin supaya tidak terjadi salah edukasi lagi kepada member-member di bawah, diberitakan, dibuatkan informasi di web, seperti yang tadi juga disampaikan, mungkin ada beberapa yang menyampaikan, buat informasi di web supaya tidak ada kesalahan penyampaian lagi kepada member di bawah. Yang namanya kata-kata kan mungkin yang tadinya orang bilangnya pisang, jadinya ke bawah-bawah jadi kolak gitu kan ya Pak, jadi kesannya kayak manis gitu. Padahal kan ternyata ya sebenarnya itu gitu. Jadi mungkin kalau orang sudah melihat di web, informasinya ada, sudah baca sendiri, jadi tidak ada salah penyampaian. Itu saran ya Pak. Yang kemudian berikutnya Pak, Bapak besok berangkat ke Jakarta, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Amin. Dan pada saat hari Senin nanti Bapak meeting dengan tim IT, karena sekali lagi ini semua kan kompetensinya ada di tim IT ya Pak, dan nanti mungkin tim IT yang akan laporan kepada Bapak. Kemungkinan jika memang memungkinkan untuk mengadakan klarifikasi juga bersama-sama dengan tim IT, mungkin lebih baik Pak. Jadi paling tidak Bapak tidak, mohon maaf kasarnya tidak diserang sendirian begitu Pak Elias, dan kami mendapatkan informasi yang lebih akurat dari yang bersangkutan langsung. Begitu Pak. Jadi nanti bisa dari tim IT mungkin bersama-sama dengan Bapak klarifikasi sampai di mana progres tersebut, begitu Pak. Dan kemudian tidak perlu menunggu Bapak sampai di Makassar, berarti kan informasi itu sudah tersampaikan lagi kepada kami para member-member. Begitu mungkin Pak, ini hanya saran, sekali lagi hanya saran. Mudah-mudahan bisa Terima kasih ya Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaan Bu Ulfa dari Bekasi. Insya Allah Bu, kami akan update data-data terbaru tentang pengembangan advertising ini, dan saya akan share kepada teman-teman sudah progres berapa persen untuk penyelesaiannya. Ya, terima kasih Pak Elias. Ya. Oke, sekarang kita lanjut
Pertanyaan dari Bapak Pendeta Desmagna Sentranto. Silakan Bapak Pendeta. Ya, silakan Pak Pendeta Desmagna. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Ya, Pak. terima kasih saya sudah dikasih kesempatan Pak Ilyas dan juga hostnya. Saya percaya bahwa teman-teman semua punya asumsi yang sama tentang Vito ini ya, bahwa memang ini adalah peluang penghasilan dan sangat membantu sekiranya bisa menjadi realita. Saya adalah member baru gabung minggu lalu ya, dan memang ini adalah sesuatu yang baru bagi saya dan juga sangat membantu. Tapi tiba-tiba saya sangat kesal karena memang beberapa hari ini katanya maintenancing atau segala macam. Padahal itu bukan informasi dari awal kami dengar. Kok bisa maintenance sementara Vito ini masih belum bergerak loh? Biasanya kalau misalnya maintenance itu kan sudah ada bergerakannya. Jadi misalnya kita ditingkatkan ke versi kedua, 3, ini belum apa-apa loh Pak. Sudah maintenance. Nah, jadi sebenarnya para member ini tidak menjadi orang yang populer, tidak. Tapi menjadi seorang member di Vito ini supaya punya penghasilan. Nah, hitung-hitunglah misalnya katakanlah mulai dari tanggal 25 kemarin itu bisa nonton iklan misalnya kan. Sudah berapa pendapatannya sampai hari ini, Pak? Tiba-tiba dibilang update data lah dan segala macam. Jadi para member-member ini tidak terlalu banyak memikir soal bagaimana keuntungannya ke depan, tidak. Tapi yang penting bagi member ini, apalagi yang pemula seperti kami, adalah startnya itu yang penting. Jadi kalau memang tanggal 25-26 itu adalah masih simulasi Pak, tolong dikasih kejelasan tanggal berapa maksimalnya, artinya batas atasnya kami bisa menunggu. Soalnya ada juga orang-orang yang mau bergabung, tapi kami terkendala di sini. Pasti nanti mereka bertanya, sejauh mana dulu Anda sudah mendapatkan keuntungan pendapatan di Vito ini. Jangan kita rekrut orang-orang sementara kita sendiri belum menikmatinya, begitu Pak. Atau baiknya juga, ya tapi ini sudah terlanjur, baiknya juga perusahaan Vito tak usah rekrut member dulu, kalau memang semuanya belum jelas. Jadi biar ada kejelasan dulu baru rekrut member. Ini sudah jalan merekrut member sementara ya masih belum jelas begitu. Jadi sekali lagi saya katakan Pak Ilyas, mohon maaf sebelumnya, ikut jadi member di Vito bukan supaya jadi orang terkenal, bukan jadi supaya orang kaya, tidak, tapi supaya ada penghasilan Pak. Untuk apa? Untuk kebutuhan keluarga. Terima kasih Pak. Salam dari Nias. Oke, saya jawab ya Pak. Pak Pendeta. Ya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa Vito ini adalah berasal dari PT Sukses Indo Network Digital, yaitu adalah perusahaan network marketing atau penjualan langsung. Itu adalah perusahaan advertising dan marketplace. Itu sudah mungkin bisa dapat infonya, itu PDF sudah lama saya share. Masih bulan Desember itu PDF sudah ada ya kita share. Dan teman-teman harus pahami dulu, harus lihat dulu. Gitu. Jangan, karena saya lihat begini, mau maaf buat teman-teman, banyak orang karena tergiur join 3,5 dapat 9 juta 1 bulan lantaran dia langsung join. Nah, itu benar adanya, tetapi itu adalah Dex project kami ke depan. Dan untuk advertising ini kita harus butuh proses namanya uji coba. Kita tidak mau ketika ini berjalan terjadi maintenance di pertengahan dan semuanya bisa berakhir. Kami buat Vito ini bukan bisnis yang 1 tahun, 2 tahun. Tetapi kalau bisa Vito ini bisa long time. Bisa menjadi bisnis yang berkesinambungan. Mungkin itu Pak. Oke, Bu Putri. Oke. Oke. Oke,
terima kasih. Oke, terima kasih Pak Elias. Semua pertanyaan teman-teman di message-nya langsung. Nanti kita akan jawab satu persatu oleh pihak manajemen dan kita kirim satu grup sesuai pertanyaannya. Jadi saya akan buka satu kali lagi ya Pak ya. Buka satu. Iya, satu kali lagi. Buka lagi. Ini buat Vivo 1807. Silakan Pak. Kenalkan namanya Pak, dari mana? Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak yang baju merah. Ya. Mikrofon aktif. Ya, selamat sore. Ya, silakan. Sore Pak. Sore Pak. Oke, selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Saya anggota member dari Batam. Nama saya Gibson. Ya, itulah. Sebenarnya saya nggak ada lagi pertanyaan karena yang saya mau ini sama yang diucapkan sama Ibu Ulfa tadi. Cuman itulah yang saya jelaskan sedikit masalah penjelasan dari awal, karena sebelum saya masuk yang ditekankan itu memang itulah yang masalah periklanan. Nah, jadi sama juga dengan halnya kita sekarang, jadi kita mencari member itu seakan-akan kita dulukan yang masalah periklanan ini, dan secara umum dengan keadaan sekarang banyak orang yang nganggur di rumah, orang pada tertarik ke situ. Dan sesuai dengan kejelasan dari leader bahwa tanggal 25 kemarin akan launching, dan kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi ya itulah kita rekrut, ya bertanya-tanya. Cuman itulah kita jawab, Pak. Butuh jawaban pasti dari Bapak untuk kita bisa jelaskan ke member kita tentang masalah periklanan ini. Itu aja Pak. Terima kasih waktunya Pak. Terima kasih Bu. Oh iya Pak. Oke, buat teman-teman, Pak Gibson ya, saya akan jawab Pak. Masalah pertanyaan Bapak, kami akan buat satu klarifikasi tentang bagaimana pengembangan tentang advertising ini kepada seluruh mitra, dan Pak Haji Salim Jatimama juga akan memberikan klarifikasi sejauh mana perkembangan advertising ini yang telah kita buat. Kami berharap bahwa katakan Pak Gibson, apalagi di era pandemi itu betul-betul lihat bagaimana teman-teman bisa demi ini. Memang susah Pak, untuk mendapatkan penghasilan nggak susah. Nah, kita buat satu sistem ini Pak, sistem Vito ini ya agar bisa betul-betul menjadi solusi. Dan saya akan update data terbaru tentang perkembangan IT. Mungkin itu Pak. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, buat teman-teman semua. Sudah saatnya kita akan mengakhiri Zoom meeting ini. Pertanyaan semua dilampirkan di chat ya teman-teman. Nanti dari pihak manajemen akan memberikan jawaban yang terbaik. Oke, teman-teman semua, saya Putri Winera mengucapkan terima kasih buat Bapak Dairut Ilyas yang sudah hadir di acara Zoom meeting ini. Semoga Vito semakin berjaya dan mempercepat proses advertising-nya di
launchingkan. Oke, buat teman-teman semua, nanti di grup semua pertanyaan akan dibalas ya. Dan kita akan sebar ke grup-grup semua di Vito. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya buat teman-teman. Mohon maaf bila ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.